Henshin! Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revised episode 18. Jadi di awal-awal episode di sini Ikki langsung gosong macam ayam panggang ya. Ini karena kemarahannya ke Orteka dan juga memang dia belum menguasai sepenuhnya si Volcano Vice-Tam. Kemarin itu kan gara-gara si Ortekanya udah ngerusuh bersama si Gifterianya ya. Jadi mau nggak mau ya Ikki harus menghentikan gitu. Walau simulasinya itu belum sempurna. Coba di sini gosongnya itu bener-bener gosong hitam kayak si Armin di Attack on Titan. Bakal ngeri sih itu ya. Langsung protes Pak Mama, itu apaan? Ya ini gosongnya ala Tuyul dan Bakyul lah ya. Nah selain itu juga Mama yang sebelumnya sudah berubah menjadi Gifteria gagal diselamatkan oleh si Ikki ya. Jadi pas bagian kebakar Vice-nya juga kenapa diam aja gitu, coba ngeliatin Ikki, at least didinginin gitu kan. Kan udah jadi Baritrex gitu. Sempet nggak kepikiran masa kayak begitu. Jadi pas Gifterianya ini muncul pertama kali di episode kemarin, George seperti kaget kan di situ ya. Ya dan dia emang tahu sesuatu di sini. Jadi lebih tepatnya dia itu hanya mengkonfirmasi dan ngasih tahu ke si Ikki soal si Gifteria ini. Dan memang benar manusia yang sudah diubah menjadi Gifteria ini ya udah pasti mati alias mokat ya, karena bisa dibilang di sini kan dijelaskan juga sama si Orteka di episode kemarin itu menumbalkan untuk menciptakan kehidupan yang baru. Jadi dipastikan di sini manusianya itu mati ketika si Gifteria ini muncul. Nah, Volcano Vice-Tam sudah bisa menolong orang-orang yang berubah menjadi Giftex. Sampai situ aja limitnya ya. Tapi untuk Gifteria ini tidak bisa. Dijelaskan juga sama si George-nya juga di sini. Nggak bisa katanya, aku nggak tahu lah pokoknya. Ya gimana misahinnya coba ya. Soalnya orang dari awal proses terciptanya si Gifteria, orangnya aja udah pecah. Ya, udah jadi batu terus pecah, udah mati duluan. Ya itu logisnya di situ ya. Tapi George di sini bilang katanya belum pasti juga. Nah, kalau memang kedepannya orang-orang yang sudah jadi Gifteria ini bisa diselamatkan, ya semoga ada alasan logisnya. Mungkin nantikah pas Revise ini dapat super form karena si Volcano ini kan mentoknya baru sampai upgrade form aja gitu ya. Nah kalau misalkan memang nanti bisa diselamatkan ya semoga sih ada alasan logisnya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Ini kok jadi kayak Saber ya by the way. Jadi soalnya belasan episode juga si Toma juga sempat struggle untuk misahin orang sama Megiddo pakai kain kenrekannya. Di pembahasan episode sebelumnya dari perspektif Ana ya, Ana sempat bilang Ikki di situ nyebelin ya. Karena terlalu serius juga. Ya emang dia karakternya itu serius tapi berasa kurang nyantai aja gitu. Seriusnya tuh jadi nggak jatuhnya kayak ke keren gitu. Kayak di episode-episode awal Revise dia kan seriusnya itu jadi jatuhnya ke keren gitu. Diimbangin sama si Vice-nya yang juga bawel. Nah, di sini menurut Ani sih jadi berasa kayak gerasak gerusuk nggak jelas karena terlalu straight, kepengen banget nolong orang. Di situ dia ya. Jadi nggak ada waktu untuk sejenak cooldown dan mikir action selanjutnya itu dia harus ngapain. Jadi berasa jadi kayak berapi-api nggak jelas gitu. Bocah juga bisa kayak begitu. Apalagi ada statement kan kalau dia ini katanya caper. Si Ikki itu caper. Apalagi pas yang konflik sama si Kagero kan dijelaskan juga kamu tuh caper gitu. Kalau memang iya, ya dia ngelakuin ini itu pengen selalu di depan, berasa kayak paling pengen dilihat orang. Ya, kalau case-nya seperti ini. Tapi syukur di episode ini ada sedikit sesi dia itu refleksi diri lah si Ikki nih ya, dan juga minta maaf terutama ke si Vice. Vice juga lagi-lagi jadi partner yang suportif kalau udah masalah ginian ya. Karena Ikki adalah Vice, Vice adalah Ikki. Vice itu iblis yang terlahir dari dalam dirinya si Ikki. Nah, makin kesini makin terlihat positif dan suportif lah ya si Vice ini ya. Jangan sampai ketika nanti ada plot twist dan konflik yang melibatkan dua karakter utama kita ini ya terkesan jadi maksa takutnya ke depannya gitu. Kita juga pasti berharap lah masih ada rahasia dan juga konflik antara si Ikki dan juga si Vice ini, karena si Vice itu kan bisa dibilang iblis. Lu jangan percaya sama omongan iblis gitu karena menyesatkan. Jadi ada konsekuensi di depan yang menanti si Ikki. Dimana kan kita juga seperti kayak ada di build up juga dengan foto-fotonya si Ikki yang menghilang. Setiap kali si Ikki ini progress, setiap kali si Ikki ini kayak mendapatkan apa ya, achievement gitu ya. Kayak misalkan balikin si Daiji lagi dari si Kagero, terus tiba-tiba fotonya hilang. Nah itu ya, kita udah di build up sampai situ gitu. Masa berlalu begitu aja gitu. Soalnya di sini si Vice juga makin suportif. Nah, sama pas kita bahas panjang-panjang teorinya di opening, dimana ada yang upside down itu, yang si Vice-nya itu ternyata ada di real world, sementara si Ikki-nya itu ada di neraka. Seperti itu. Makanya ketika terlalu suportif, takutnya nanti ke depannya itu akan membuat apa ya, dinamika yang kurang nyaman buat jalan ceritanya. Ya gitu aja sih menurut Ana ya. Menurut Ana ya, cuma sepintas gitu aja. Oke, sekarang kita bahas soal Furio yang menurut Ana jadi aspek paling menarik di episode kali ini. Paling menarik menurut Ana si Furio di sini, bukan si Volcano-nya.
Jadi Furio dengan damai meminta tolong kepada Sakura demi Ahulera sama. Jadi demi Ahulera dilakukan ya di sini. Seperti meminta tolong untuk mengalahkan si Orteka. Jadi walau kubu Sakura dan kubunya si Furio ini bermusuhan, tapi mereka kan punya musuh yang sama, yaitu si Orteka ya. Ini terjadi karena memang si Furio ini merasa dikhianati sama si Orteka, di mana dia juga sensi gitu ya dengan pengkhianatan ya, karena memang masa lalu dia tuh seperti itu. Jadi kenapa enggak lah untuk ajakan kerjasama. Nah kedua, jika Furio mati, Furio itu ingin Sakura memperhatikan dan menitip Ahulera ke si Sakura. Sakura juga kalau kita lihat kan seperti punya rasa simpati lah ya dalam tanda kutip ke si Ahulera. Jadi ya masuk-masuk aja di sini, dimana Furio juga minta tolongnya ke si Sakura. Dan tanpa pikir panjang langsung diiyain sama Sakura tanpa babi bu. Ya udah, iya. Padahal ini sesi yang pas juga untuk melanjutkan dan memperjelas relasi si Sakura sama si Furio ini sejak yang penguntitan. Karena soal penguntitan di awal-awal cerita Revise, menurut Ana sih kurang memuaskan banget ya. Menurut Ana kurang memuaskan banget. Jadi benar-benar berasa kayak angin lewat, tapi sekalian nambah-nambahin durasi juga gitu ya. Buat apa gitu? Giliran udah di tengah-tengah cerita yang lagi kita nikmatin sekarang, semua aja dikebut gitu ya. Jadi kayak nyaman aja. Tapi Sakura meminta Furio untuk bertemu sahabat lamanya, yaitu si Yosuke. Dan di sini terjadi percakapan yang cukup dalam dan juga mengupas lagi soal masa lalunya si Furio sebagai Tamaki-ko. Nah, jadi memang setelah peristiwa robek kartu foil itu, si Yosuke itu sempat ngasih penjelasan ke si Tamaki dan masih ada kemauan untuk ketemu sama si Tamaki lagi. Tamaki kan diceritakan di sini katanya mau pindahan ya. Makanya di hari H si Yosuke sama si Tamaki ini janji bakal ketemuan. Tapi Yosuke nggak datang, jadi si Tamaki ini ya merasa kecewa lah dan langsung kayak negative thinking gitu ya. Lagi-lagi gue dikhianatin. Tapi ternyata si Yosuke-nya di situ lagi digebukin sama si para pembuli ya. Ini menarik menurut Ana flashbacknya ya. Jadi kayak sederhana banget, cuman ya dapat gitu ya. Nah, pas sesi maaf-maafan juga menurut Ana di sini momen yang mengharukan karena ternyata si kartu foil yang robek itu masih dibawa sama si Yosuke sampai dia itu minta maaf ke si Tamaki atau si Furio. Nah, si Tamaki atau si Furio ini juga merasa dia itu bersalah ya katanya. Ya enggak katanya, gue juga salah gitu. Nah, membagongkannya, ini benar-benar membagongkan banget sih. Orteka tiba-tiba muncul di sini dan mengubah atau menumbalkan Yosuke menjadi Gifteria. Ini aduh, kesel sih pas Ana nonton juga. Ini nyesek juga. Kesel, nyesek juga gitu. Ini nyesek asli ya. Dimana di satu sisi kita juga seperti diperlihatkan sosok Big Boss Deadman seperti Furio yang masih ada kemanusiaannya gitu. Karena memang mereka dulu itu manusia ya, para Deadman ini. Cuman tertolak dan mengalami nasib buruk aja gitu. Jadi ya mereka nggak ada pilihan lain, ya udah join Deadman. Nah, Yosuke-nya gimana? Udah jadi Gifteria? Ya menurut Ana sih mati. Mati ya, benar-benar membagongkan banget. Dan mengamuklah Furio dan dia mendapatkan bentuk baru yang jauh berkali-kali lebih kuat dari bentuk Giftex-nya, yaitu Wolf Deadman Riot. Kalau Anda cek sih namanya itu ya, Wolf Deadman Riot ya, walau belum disebut di episode ini. Sepertinya ini berbeda sama Gifteria ya, walaupun mirip-mirip ya dari bentuk mulut dan bentuk-bentuk seperti kayak armor-armor di badannya. Nah, kenapa Anda bilang di sini beda kategori sama Gifteria? Soalnya ini kan Giftex-nya sendiri yang berevolusi ke bentuk ini. Ya, beda sama si Gifteria yang dicap sama Gifustam. Jadi beda ya. Si Furio sendiri yang berevolusi di sini karena kemarahannya. Ini bentuknya menurut Ana jadi lebih keren dan lebih sangar ya. Ini nice banget loh dan overpower banget lagi ya. Dan di sini Gifterianya aja sekali tonjok mental itu ya. Dak langsung mental. Nggak ada apa-apanya pak. Terus juga si Orteka sekali hajar di situ langsung bucat ya, tapi nggak mati sih ya. Cuman agak lebay aja menurut Ana efek ledakannya pas dia ngamuk, udah macam bom nuklir aja kan itu ya. Itu udah hancur kali seperempat Jepang itu. Nah, kalau boleh menyalahkan seseorang di sini ya, sekali lagi kalau boleh, Ana mau nyalahin Sakura di sini. Jadi pas si Yosuke sama si Furio ini lagi ngobrol, si Sakura main pergi aja sambil senyum gitu ya. Pas Yosuke udah jadi Gifteria, baru muncul lagi gitu. Berarti Sakura ya masih di situ gitu dong ya, belum jauh ya bisa bilang. Berasa kurang logis aja gitu. At least ya mantau kayak ya. Takut juga kan si Yosuke ini diapa-apain sama si Furio, mengingat si Furio ini udah jadi Deadman. Jadi dia standby lah sebagai Kamen Rider gitu. Ini lu kemana? Jajan cilor gitu. Terus balik-balik itu udah mati si Yosuke-nya. Ya sorry ya, Ana cuma agak greget aja di bagian ini pak. Malah jajan cilor pak. Yosuke yang udah jadi Gifteria sih Ana lihat Gifterianya ini nggak mati ya. Jadi cuman kayak ketonjok gitu terus tepar gitu. Orteka juga masih ada kan. Jadi berlanjut ke Sakura dan Daiji yang harus
harus menahan Furio yang mengamuk ini dengan si bentuk Deadman Riot-nya ya. Itu si Sakura digaplok sampai mental kena pilar belakang Pak ya. Itu udah lumpuh Pak mestinya kalau logisnya ya. Dan pada akhirnya sang kakak yang katanya ingin menolong semua orang itu muncul di sini ditopang oleh si Vice walaupun di kondisi cedera berat ya, diperban di mana-mana. Jadi sudah diultimatum juga kan sama si George kalau gagal mengendalikan sekali lagi si Volcano Vice Tam-nya, si Iki ini bakalan mati. Dan inilah dia perubahan dan fight kedua dari Kamen Rider Revive Volcano Rex dan juga Vice Barythrax. Fight-nya menurut Anda lumayan lah di sini. Lagi-lagi yang dipertontonkan dan jadi poin kerennya di sini yaitu kombinasi api dan esnya yang dihasilkan sama si Revive dan Vice ini. Kombinasi ini juga harus penuh perhitungan ya, seperti yang kita sudah tahu proses simulasinya di episode kemarin. Karena voltase kekuatannya itu harus seimbang antara si Revive sama si Vice ini ya. Nah, alhasil si Furionya ya kalah lah. Kemarin Gifteria baru keluar langsung dibantai, Deadman Riot ini baru keluar kena bantai juga. Jadi gimana ya teman-teman? Di sini kan bisa dibilang itu si Riot ini lebih overpower ya, atau lebih kuat lah dibanding si Gifteria gitu. Cuman ternyata si Volcano Rex di sini lebih kuat lagi. Jadi nggak ada celah ya untuk sang protagonis di sini ya untuk kalah-kalahan, nggak ada Pak. Menang terus ya kayak Kapten Tsubasa, nggak pernah kalah satu serial. Yang menarik ketika di Volcano Festival Aka Rider Kick si Furio di sini terlihat si Furio ini terpisah dengan bentuk monsternya atau bentuk monsternya itu hilang dan kontraknya itu seperti hancur ya. Nah, apakah setelah ini Furio itu tidak akan bisa kembali menjadi bentuk monsternya? Soalnya terlihat kan langsung langsung hancur kan di situ di kontrak yang menjadi batunya gitu ya. Jadi ini masih bisa dipisahkan ya ternyata sama si Volcano si Riot-nya ini ya. Tapi kategori monsternya lebih kuat dari Gifteria. Nah ini teman-teman ya, jadi kayak agak kurang konsisten aja menurut aneh gitu. Dan Ortega pun menyerang di tengah kekalahan si Furio ini ya. Tapi syukur dilindungi sama si Ahulera dengan kemampuan Queen Bee-nya yang dapat mengeluarkan perisai honeycomb gitu. Di sini juga diperlihatkan sisi suportif Ahulera di mana dia mulu kan yang seperti dilayani oleh si Furia. Ahulera sama. Nah, tapi di sini kebalik teman-teman ya. Jadi Ahulera itu seperti kayak ngasih penghiburan lah ke Furio ya. Furio, smile. Diacak-acak aja terus itu rambut ya. Dan pecahlah itu tangisan si Furio. Jadi walau mereka Deadman tapi bikin Iki dan lain-lain yang ngelihat termasuk kita yang nonton juga sedikit merasa apa ya, terharu dan juga iba ya, karena sekali lagi walau mereka itu antagonis gitu, tapi kita kayak merasa iba juga gitu, kasihan gitu sama si Ahulera dan juga si Furio ini. Sama seperti di episode Gerbek Deadman, Giftex yang dikalahkan sama si Iki malah seperti tersalur si energinya dan memberi reaksi ke patung Tuan Gifu ya. Sama halnya juga di bagian ini di mana Furio setelah dikalahkan malah tersalur energinya ke patung Tuan Gifu yang ada di markas Phoenix yang lagi diteliti. Ada satu orang yang senang akan hal ini dan merasa excited, yaitu sang komandan Phoenix yaitu Pak Akaishi. Emang dari awal muncul juga dia udah mencurigakan Pak ya. Sepertinya memang dia menginginkan kekuatan Tuan Gifu. Mungkin ya prediksi aneh ya. Ya kelihatannya sih kayak begitu ya kalau dilihat-lihat. Ini juga nambah teori di mana Pak Akaishi ini mungkin aja, sekali lagi mungkin aja ini prediksi ya, akan jadi tumbal atau wadah untuk kebangkitan Tuan Gifu. Sama halnya kayak Ahulera ya. Tapi Ahulera kan kayak nggak terduga, kayak dipaksa gitu kan sama si Ortega ya. Cuman ini si Pak Akaishi ini tuh dia seperti lebih sukarela gitu ya, seperti sudah menyiapkan diri lah gitu. Dan soal Kadota Parker, jadi setelah beberapa episode terakhir sakit-sakitan, dia medical check up kan dengan dokter cantik. Dan di sini terkuak informasi kalau organ dalam tubuh Hiromi Kadota itu sama dengan orang yang sudah berusia 80 tahun, udah bangkotan, udah kakek-kakek ya. Karena data-data ini dia diberitahu oleh dokter untuk berhenti menjadi Kamen Rider. Nah, apa ini karena efek Demon's Driver? Seperti kayak menyedot nyawa gitu ya. Mengingat Demon's Driver ini tuh atau ridernya ini ya cukup unik si Kamen Rider Demons ini ya. Dimana Igarashi bersaudara kan punya iblisnya masing-masing, Vice, Lovekov sama si Kagero gitu. Nah, Kadota ini mana iblisnya gitu? Emang nggak ada iblisnya, tapi apakah ini ketika si Kadota jadi Kamen Rider itu ya konsekuensinya ini, resikonya inilah bisa dibilang ya. Soalnya kalau dipikir juga iblisnya Kadota itu Rex Deadman yang udah keluar juga di episode 1 gitu ya. Jadi mungkin setiap Kamen Rider yang muncul di Revise ini tuh ya ada iblisnya gitu, ada entitas iblisnya gitu. Sementara si Demons ini loh mana gitu. Ya tapi ya itu teman-teman ya resikonya. Si nyawanya Kadota itu seperti kayak tersedot gitu ya. Nah, rasa penasaran kita ini sepertinya akan terjawab di episode selanjutnya teman-teman. Karena episode selanjutnya bakalan banyak membahas soal Kadota Parker, sang karakter favorit kita,
ya baguslah teman-teman ya. Ana juga lagi males lihat si Iki. Tapi Ana juga semakin takut di sini ya, takut asli. Takutnya ini juga jadi kayak semakin dekat dengan kematian atau death flag-nya Hiromi Kadota. Makanya diulas diulas lebih banyak gitu soal dia di episode minggu depan karena udah ajalnya, takutnya kayak gitu. Ya, bakalan banyak membahas soal Kadota lah pokoknya, terutama soal masa lalunya juga ya. Dan akan ada 2 karakter baru yang muncul dan mereka berdua alumnus Tokusatsu ya, yaitu Kiyotaka Uji yang biasa kita kenal sebagai Ultraman Victory ya. Dan juga ini sih yang pasti pada senang nih ya kaum Adam ya. Yaitu Mbak Kazusa Okuyama, Pato Ranger ya. Aduh, ini sih Mamma Mia Lezatos. Jadi kita tunggu saja ya untuk Revise episode 19. Pastinya kita bakalan bahas secara lengkap lagi. Dan juga Ana udah ada rencana juga kan mau bahasnya itu secara live. Tapi Ana lagi milih-milih dulu episode yang tepat itu episode mana gitu ya setelah nonton biasanya. Jadi apakah episode 19 kita bahas-bahasnya live atau kayak biasa gini aja? Sebenarnya ada yang komen juga katanya sebenarnya udah nyaman kan bahas-bahas kayak gini ya, cuman Ana pengen mencoba sesuatu yang berbeda aja gitu biar kita tuh bisa lebih interaktif, bisa langsung diskusi satu sama lain real time gitu, secara real time saat itu juga. Jadi gitu aja guys, tapi untuk video kali ini kita fokus dulu untuk episode 18. Ada banyak sekali highlight dan teorinya, silahkan kalian komentarin di bawah menurut kalian seperti apa episode 18 ini ya. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe, follow Instagram Ana di @rezaalexandria, dan juga di Agaresa Plus ada TikTok juga @rezaalexandria. Terima kasih guys, jangan lupa diskusinya. Stay healthy dan juga stay safe. Bye-bye.